Polres Waikanan mengungkap kasus tindak pidana pencucian dengan kekerasan atau pemerasan terhadap pengemudi truk angkatan yang melintas di Jalingsung, Kampung Tanjung Raja, Sakti Blambangan untuk Waikanan. Kapolda Kepri memimpin langsung upacara penutupan pendidikan dan pelantikan Diktuk Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2024. Melalui program Gebiar Polisi Sahabat Anak yang diadakan Polresta Sidoarjo bersama Yayasan Kemala Bayangkari. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joysyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat melalui Satres Narkoba kembali melakukan aksi penggerebekan di kampung narkoba yang dikenal dengan nama Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis 19 Desember 2024. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi yang berhasil mengamankan 32 orang. Dari 32 orang yang diamankan, hasil tes urin 31 orang diantaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti serupa 21 gram narkotika jenis sabu sebagai alat hisap, 4 senjata tajam jenis celurit, sebuah pistol korek api, alat timbang digital, dan puluhan korek api. Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Teguh Arsya menyampaikan bahwa razia ini merupakan komitmen Polres Metro Jakarta Barat dalam memberantas peredaran narkoba sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dan mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Para pelaku serta barang bukti telah diamankan untuk pendalaman lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Barat. Kegiatan ini merupakan upaya kepolisian untuk memastikan generasi muda tidak lagi menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan nantinya razia semacam ini akan terus dilakukan secara berkala. Selain menindakan, pihak kepolisian juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang lebih holistik guna mengatasi maraknya peredaran narkoba di Kampung Boncos. Kedepannya diharapkan Kampung Boncos dapat mentransformasi menjadi wilayah yang lebih positif dan berpotensi untuk mengembangkan secara ekonomi maupun sosial. Tentunya kegiatan ini akan kami laksanakan secara terus-menerus dalam rangka memastikan komitmen dari Polres Metro Jakarta Barat melakukan pemberantasan terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dan juga kami akan menggandeng stakeholder terkait untuk bersama-sama mencari solusi terkait dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Kampung Boncos Palmerah ini, sehingga ke depan nantinya Kampung Boncos ini bisa ada potensi lain yang bisa digali sehingga tidak lagi bergantung terkait dengan penyalahgunaan narkoba dalam sumber perekonomiannya. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Kapolres Aceh Timur AKBP Nova bersama PJ Bupati Amarullah dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Lukman serta unsur Forkopimda yang lain memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 5,9 gram di halaman Satres Narkoba Polres Aceh Timur.
Kapolres mengatakan barang bukti didapatkan dari dua tersangka dari dua wilayah hukum Polda Sumatera Utara dan berhasil diamankan pada tanggal 3 Agustus 2024 di wilayah hukum Polsek Darul Aman. Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjauhkan diri dari narkoba secara laporkan apabila masyarakat mengetahui adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika di Polres Aceh Timur. Sementara itu, PJ Bupati Aceh Timur usai pemusnahan mengapresiasi ketegasan Polres Aceh Timur dalam menekan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur. Pemusnahan sabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam blender, kemudian ditambahkan cairan pembersih lantai, lalu di blender hingga hancur dan larut. Selanjutnya, hasil larutan dari narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam septic tank. Pemirsa, Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen yang terjadi pada 18 September 2024 lalu. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku. Tim Resmob Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengamankan seorang pria berinisial IN, 35 tahun, warga desa Tanjung Lengkayap, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, ditetapkan sebagai tersangka dan berhasil diamankan. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasat Reskrim AKP Laode dalam konferensi pers menyatakan bahwa penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada Kamis 7 November 2024 lalu. Operasi penangkapan tersebut melibatkan kerjasama lintas wilayah, yakni Tim Resmo Polres Kebumen, Tim Resmo Polres Kulon Progo, Yogyakarta, dan Tim Resmo Polres Purworejo. Tersangka diketahui merupakan bagian dari kelompok pencurian asal Palembang yang dikenal sangat meresahkan. Kelompok ini diduga telah melakukan serangkaian aksi pencurian di wilayah tidak hanya di Kebumen, tetapi juga di sejumlah provinsi lainnya. Di Kebumen sendiri, tersangka diduga terlibat dalam lebih dari 10 aksi pencurian yang semuanya menyasar sekolah dasar. Dalam kejadian di SD Kecamatan Mirit, tersangka berhasil membawa kabur 2 unit mesin proyektor dari sekolah tersebut. Barang-barang curian ini kemudian dijual kepada seseorang dan uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli sepeda motor serta memenuhi kebutuhan pribadinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dilakukan interogasi, diperoleh pengakuan telah melakukan pencurian dengan pemberatan di wilayah Kebumen lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali dan terjadi di beberapa wilayah, sehingga untuk tersangka ini satu ditangani oleh Polres Kulon Progo, satu ditangani oleh Polres Purworejo. Karena ini kaitannya dengan lokasi tindak pidana. Pemirsa, Polres Waikanan mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan yang melintas di Jalinsum, Kampung Tanjung Raja Sakti, Blambangan Umpu, Waikanan. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menangkap seorang pelaku. Wakapolres Waikanan Kompol Iwan Setiawan didampingi Kasat Reskrim AKP Mangara Panjaitan menyampaikan tersangka berinisial ES diketahui berdomisili di Tanjung Raja Giham, Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blambangan Umpu, Waikanan, Lampung. Penangkapan ini menyusul adanya unggahan akun media sosial yang beredar pada tanggal
pada hari Senin 16 Desember 2024 lalu dan berdurasi sekitar 1 menit 25 detik yang menjadi viral dan menjadi sorotan publik. Dalam video yang tersebar tersebut terlihat adanya aksi oknum diduga pelaku pemungutan liar terhadap pengemudi kendaraan angkutan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Waikanan, Lampung. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Waikanan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit ponsel, uang tunai berbagai pecahan sebesar Rp490.000, sebilah sajam, dan sebuah dompet warna hitam. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP atau pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Kami menghimbau kepada pengguna jalan lintas tengah jalur khususnya daerah Waikanan, baik itu pengguna pengendara angkutan batubara ataupun angkutan lainnya, kami menghimbau jangan pernah memberikan ruang sedikit pun, jangan pernah memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksi-aksi mereka, tindakan-tindakan mereka. Ya, silakan berikan dalam artian perlawanan semampu yang seperlunya. Untuk itu kami mengharapkan agar segera melaporkan kejadian tersebut ke kita. Kalau tidak bisa melaporkan langsung, bisa menghubungi nomor layanan aduan kita. Kita sudah cantumkan nomor layanan aduan, kita sudah sebarkan juga, yakni nomor 0853 823 78166. Nomor itu selalu siaga, siap menerima ataupun melayani aduan daripada para korban yang mendapatkan intimidasi ataupun tindak pidana pemerasan langsung. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Ditreskrimsus Polda Jabar menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung RSUD Al-Ihsan di Bale Indah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana dalam kasus ini negara dirugikan sekitar 12,8 miliar rupiah. 2 tersangka yang sudah ditetapkan Polda Jabar yakni Direktur Utama PT Gemilang Utama Alen berinisial MA dan ASN Provinsi Jawa Barat yang bertugas sebagai PPK berinisial RT. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar mengatakan objek yang dikorupsi yakni pembangunan gedung lanjutan D, F, dan G RSUD Al-Ihsan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019, di mana proyek ini dimenangkan PT Gemilang Utama Alen dengan nilai kontrak senilai 36,2 miliar rupiah. Dalam kasus ini PT Gemilang Utama Alen diberi waktu 75 hari kalender dari tanggal 15 Oktober 2019 hingga tanggal 28 Desember 2019 untuk menyelesaikan pembangunan gedung. Namun pada saat dilaksanakan pekerjaan, PT Gemilang Utama Alen tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan progres 100%. Dari total kerugian 12,8 M sekian, itu terdiri dari kerugian negara atas pembayaran progres pekerjaan kepada PT Gemilang Utama Alen selaku penyedia barang atau jasa disebabkan karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari volume fisik terpasang senilai 12 miliar 117 juta 444.970,85 rupiah atau kurang lebih 12,117 juta. Jadi 12 miliar 117 juta sekian. Kemudian yang kedua, kerugian negara atas kelebihan pembayaran kepada PT Daya Cipta Dian Rancana selaku konsultan manajemen konstruksi.
Pemirsa, Polres Gayo Lues melaksanakan apel konsolidasi pelepasan bawah kendali operasi atau BKO Brimob Polda Aceh dalam rangka operasi Mantap Raja Salawah 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.